hormat saya buat kawan-kawan PKS muda. Uh, saya senang sekali ada partai yang masuk ke isu-isu korban, isu-isu real, karena sesungguhnya di banyak negara lain partai tugasnya itu. Partai bukan tugasnya bukan cuma berpolitik. Saya nanti akan share screen, tapi saya akan agak berpijak dulu ke belakang, meskipun tidak terlalu panjang karena nanti sangat rumit kasus novel ini, banyak sekali masalahnya, banyak sekali penjagalan-penjagalan sejak awal, sehingga kita bisa katakan sebetulnya nanti kesimpulannya proses peradilan ini adalah bentuk impunitas. Jadi peradilan ini atau proses hukum bukan untuk menemukan pelaku atau menghukum pelaku, apalagi pelaku sebenarnya, aktor intelektualnya, tapi sebetulnya hanya alat bagi negara untuk mengatakan, sudah saya bawa ke pengadilan ya, ada pelakunya ya, dihukum ya, meskipun mungkin cuma beberapa bulan. Dan tidak penting apakah orang yang dihukum adalah pelaku sebenarnya, itu tidak penting bagi pemerintah atau bagi negara. Nah, kalau kita ingat sebetulnya babak baru atau yang kita lihat sekarang, terdakwa yang kita lihat sekarang ini, yang ramai sekali soal tuntutan yang rendah itu adalah hasil penyidikan yang kedua. Hasil penyidikan yang pertama berjalan hampir 3 tahun, bertahun-tahun, dan tidak ditemukan tersangkanya. Ada orang yang ditangkap, tapi malah dilepaskan dengan alasan bukan dia. Nah, jadi kalau penyidikan itu tandanya adalah sprindik, surat perintah penyidikan. Beberapa bulan lalu keluar surat perintah penyidikan yang baru, dan hanya dalam waktu 4 hari sesudahnya ada tersangka yang ditangkap yang kemudian menjadi terdakwa saat ini. Sehingga sebetulnya apa sih yang bisa kita tangkap dari situ? Negara sebetulnya mampu kalau mau. Dan sebetulnya negara mengatakan, atau pemerintah atau kepolisian dalam hal ini mengatakan, surat penyidikan yang berjalan bertahun-tahun itu sebetulnya gagal dan tidak berhasil menemukan satupun tersangkanya. Apa persoalan dari sini? Novel bersama tim advokasinya sudah berkali-kali meminta kepada Presiden agar ada tim pencari fakta independen, seperti yang menimpa seperti yang terjadi pada kasus pembunuhan Munir. Nah, permintaan itu selalu ditolak, diabaikan, dan dikatakan beri kesempatan kepada kepolisian, nanti kalau kita tidak berhasil baru, dan lain-lain. Dan sampai pada ujungnya terbukti gagal. Gitu. Jadi kita harus ingat itu, bahwa terdakwa yang sekarang ada di pengadilan itu bukanlah dari tim penyidik yang pertama. Dan dari tim penyidik yang kedua hanya dalam waktu beberapa hari saja bisa ditangkap. Kalau begitu ngapain selama ini? Selain tentu saja yang menarik adalah pelakunya adalah anggota Polri, padahal anggota Polri adalah penegak hukum, berarti di Indonesia penegak hukum berubah menjadi pelaku kejahatan yang menteror orang lain. Nah, tentu saja oknum-oknum seperti ini seharusnya bisa kemudian menjadi pembelajaran bagi institusi. Nah, saya tidak bisa share screen, boleh minta tolong host agar saya Tolong hostnya bisa buat kasih kode untuk bisa open share. Klik. Udah bisa, silakan Mbak Asfi. Terima kasih. Saya mau menunjukkan yang pertama dari yang terakhir, karena itu sangat menarik perhatian publik soal tuntutan ya. Dan nanti kita akan bergerak mundur. Jadi, apakah tuntutan ini wajar atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Nah, saya akan menunjukkan bahwa di dalam kasus-kasus yang sejenis ada perbedaan yang sangat mencolok antara tuntutan penuntut umum. Jadi yang harus kita pahami adalah jaksa atau penuntut umum itu adalah sebuah lembaga, bukan orang. Apa buktinya? Ada namanya rentut atau rencana penuntutan. Kami sebetulnya lembaga-lembaga hukum sudah beberapa kali protes. Kenapa sih di Indonesia penuntut itu tidak mandiri? Kenapa ada rentut? Kenapa rencana penuntutan itu datang di order dari atasannya, dari pimpinan, dari Kajari, kepala kejaksaan tinggi atau jaksa agung. Tapi permintaan itu sampai saat ini masih ditolak, masih ada rentut. Artinya apa kawan-kawan? Artinya 1 tahun yang dituntut penuntut umum itu bukan dari jaksanya, itu suara kelembagaan, itu suara kejaksaan. Nah, yang kita perlu tahu adalah ini dari mana? Apakah ini dari Kejaksaan Agung, apa dari Kejaksaan Tinggi, atau dari Kejaksaan Negeri? Nah, kalau kita lihat kasus-kasus lainnya, pada tahun 2017 ada kasus yang
dengan terdakwa Lamaji gitu ya, dia menyiram Citra dengan air keras, dia dituntut 15 tahun penjara dan divonis 12 tahun penjara. 2019, Rika Sonata, dia juga dia menyewa preman untuk menyiram air keras kepada suaminya dan dia dituntut 10 tahun penjara. Ada yang bernama Ahmad Irawan, dia melakukan penyiraman cuka parah kepada Muhammad Rifai. Dia dituntut 10 tahun penjara 2019. Masih 2019, seseorang bernama Ruslam menyiram istrinya. Dia dituntut 8 tahun penjara. 2020, ada seseorang bernama Herianto, dia menyiram air keras kepada istrinya, dan karena meninggal dia dituntut 20 tahun penjara. Jadi, beberapa kasus ini menunjukkan jauh sekali dengan apa yang dituntut penuntut umum kepada novel. Itu keganjilan yang pertama. Kalau kita ingat tadi, keganjilan ini bukan suara atau pendapat individu penuntut umum, maka kejaksaan harus bertanggung jawab secara institusi, dan lebih tepatnya lagi Jaksa Agung harus bertanggung jawab karena seluruh kejaksaan ada di bawah Kejaksaan Agung. Dan kita harus ingat Jaksa Agung itu dipilih oleh Presiden. Gitu. Yang kedua, kasus novel ini untuk melihat keganjilannya, kejanggalannya harus ditempatkan di sebuah kejahatan yang terorganisir. Kalau tidak, kita akan gagal. Kalau kita menganggap kasus yang menimpa novel adalah persoalan individu, ini adalah kasus seperti pencurian, atau ini seperti pembunuhan karena dendam, istrinya direbut, dan lain-lain, maka kita akan tidak punya sense dan melihat kasusnya biasa-biasa saja. Kejahatan terorganisir sebetulnya bisa kita lihat dari beberapa aturan, ada konvensi tentang transnational organized crime, atau konvensi tentang kejahatan-kejahatan yang terorganisir dan lintas batas negara, dan di situ disebutkan bahwa tentu saja kejahatan terorganisir dilakukan oleh kelompok terorganisir, dan kelompok terorganisir itu yang terdiri dari 3 orang atau lebih. Dia punya jangka waktu untuk beroperasi dan dia bertindak dalam sebuah konser, artinya ada pimpinannya, ada dirijennya dan lain-lain. Tujuannya apa? Melakukan satu atau lebih kejahatan yang serius. Jadi mencuri sendal di masjid gitu ya, atau mencuri ayam di pasar pasti tidak perlu kelompok terorganisir karena dia bisa dengan mudah dilakukan. Dan ada tujuannya, baik secara langsung atau tidak langsung, mendapatkan keuntungan keuangan atau manfaat material lainnya. Banyak lembaga negara, salah satunya Komnas HAM, sudah mengatakan bahwa penyerangan kepada novel sesungguhnya adalah serangan karena terkait dengan pekerjaan novel sebagai penyidik KPK, dan karena itu motivasinya tentu saja adalah melemahkan pemberantasan korupsi melalui pelemahan seorang penyidik KPK, pekerja KPK, dan juga pasti memberikan efek untuk menakut-nakuti teror kepada pekerja yang lainnya yang serupa. KUHP juga sebetulnya mengakomodir konsep ini, yaitu adanya permufakatan jahat apabila 2 orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan. Sayangnya di Indonesia permufakatan jahat ini hanya ditempatkan dalam soal kejahatan negara dan lain-lain, tapi tentu saja kita bisa tahu ini karena undang-undang zaman dahulu, dan Indonesia sebetulnya sudah menjadi negara pihak konvensi-konvensi tadi. Dan ada rencana. Jadi kalau penjahatnya itu lebih dari 1, kejahatan yang terorganisir, motifnya untuk melemahkan pemberantasan korupsi, tidak mungkin tidak direncanakan. Dan kalau kita melihat karakter kejahatannya, bukan kejahatan yang memukul pakai batu di jalan atau balok yang ada di jalan gitu ya, tapi ini pakai air keras. Air keras harus dibeli. Artinya ketika dia dibeli, itu sudah ada jarak di antara niat dengan perbuatan, dan itulah rencananya. Apalagi banyak sekali saksi di sekitar rumah saudara novel itu melihat banyak orang-orang yang mengintai yang biasanya tidak ada di sana. Jadi sebetulnya tidak ada terbantahkan lagi soal rencana. Dan penuntut umum sebetulnya di dalam dakwaannya sudah menyebutkan ini adalah rencana penganiayaan berat. Entah bagaimana, dalam perjalanannya jaksa mengatakan ini menjadi sesuatu yang tidak sengaja gitu. Nah, kembali kepada kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisir itu karena dia punya rencana, pasti ada persiapan dan ada pasca kejahatannya.
Di dalam persiapan, maka ada perencanaan, pencarian tim. Kalau kita lihat kan temuan dari tim advokasi dan juga Komnas HAM, itu sebetulnya ada level-level orang yang mengintai, yang menyiram, dan lain-lain. Dan ada pengintaian dan mencari alat, di saat adalah penyiraman dan melarikan diri, dan di pasca adalah menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak ini bisa dengan merusak bukti, menyimpangkan penyidikan ke arah lain, mendelegitimasi korban, dan menjadikan proses hukum sebagai alat impunitas. Jadi seperti saya katakan tadi, di Indonesia cukup marak ini. Jadi ini bukan karangan saya, teman-teman. Kalau kita ingat dulu kasus dukun, saya kok tiba-tiba lupa, pembunuhan Dice, dan ada dukun yang dituduh Pak D ya, Pak D seorang dukun ya, artinya yang ya seorang dukun lah. Pak D dituduh membunuh Dice. Dia dibela oleh Luhut Pangaribuan waktu itu dari LBH Jakarta, dan Luhut dan kawan-kawan menemukan ada barang bukti yang dibuang oleh penyidik, begitu. Dan sudah menjadi agak umum di Indonesia, ada orang-orang dibawa ke pengadilan cuma agar diketok orang ini tidak bersalah. Dan alih-alih dia menjadi pelakunya, dia bebas seumur hidup. Nah, apakah polisi tidak pernah melakukan penyidikan tentang pasca peristiwa tadi? Pernah. Ini saya ambilkan beberapa berita. Polisi, Joko Driono mengakui menyuruh merusak barang bukti. Jadi Kepolisian Republik Indonesia sudah sangat paham bahwa ada perbuatan pasca peristiwa ini. Dan ini kasus yang kedua, Mabes Polri kemudian mengapresiasi langkah Polres Jaksel yang menetapkan tersangka. Kenapa? Bukan apa-apa, karena dia menghilangkan barang bukti dan menghalangi proses penyidikan. Jadi apa yang dilakukan si orang ini, dia bersih-bersih tempat kejadian perkara. Jadi cuma bersih-bersih saja, itu bukan cuma bersih-bersih, tapi dia akan menghilangkan jejak. Kalau kita lihat dalam kasus novel, lamanya waktu penyidikan sebetulnya juga adalah bagian dari bersih-bersih. Semakin lama maka jejak semakin hilang, bukti-bukti fisik pasti akan semakin hilang dan akan semakin sulit dibuktikan. Karena itu proses penyidikan yang lama harus dilihat dengan lebih serius, bukan hanya karena ketidakmampuan, karena dengan sprindik baru 4 hari saja sudah bisa ada tersangka, tapi ini juga bisa dilihat dalam skema penghalang-halangan pengungkapan kejahatan. Nah, ini masalah dalam persidangan. Jadi yang pasal yang dikenakan adalah pasal 351 dan 355. Ini sebetulnya adalah, bisa kita lihat, untuk mengindividualisasi kasus. Kita tahu bahwa laporan-laporan lembaga negara itu menunjukkan penyiraman air keras ini ada kaitannya dengan pekerjaan Mas Novel, dan dia adalah bagian dari obstruction of justice atau penghalang-halangan proses pengungkapan kejahatan yang juga ada di dalam konvensi anti korupsi, dan ini perbuatan yang serius, tapi kemudian kasusnya diremehkan begitu. Kalau kita ingat, polisi mencoba membangun narasi bahwa ini waktu awal ini karena bisnis pakaian dari istri Mas Novel. Gitu. Dan itu tidak pernah ada pertanggungjawaban pernyataan itu, tapi pernyataan itu sudah keluar. Kemudian ada lagi pernyataan bahwa korban dendam, pelaku dendam. Pertanyaannya kan dendam itu hanya ada beberapa kemungkinan. Dendam karena pasangannya diambil gitu ya, atau dendam karena makanannya diambil, dendam karena mobilnya diambil, dendam karena nggak bayar utang, dan lain-lain. Masalahnya Mas Novel dan si pelaku ini terlalu jauh jaraknya, jadi mereka tidak bertemu di kepolisian. Jadi dendam karena apa? Begitu. Yang kedua, pasal 351, pasal yang dipakai ini sebetulnya sedang memotong indikasi adanya orang-orang yang membantu, yaitu mereka yang ada di bawah dalam konstruksi pidana, tidak punya niat tapi ikut membantu dalam perjalanan kasusnya, di samping yaitu orang-orang yang posisinya sama dan saling berkoordinasi, dan lebih-lebih ke atas siapa mereka, yaitu yang menggerakkan, yang membuat rencana, yang mencetuskan rencana awal. Karena penganiayaan ya dan kasusnya sepele, tidak sengaja, ya nggak mungkin ada yang di atas begitu. Yang kedua, ada 3 saksi sebetulnya yang tidak dihadirkan di persidangan. Mereka ini diperiksa oleh penyidik Polri, Komnas HAM, dan TPF bentukan kepolisian. Kalau 3 saksi ini tidak penting,
Untuk apa 3 lembaga ini mengundang mereka dan mendengarkan? Pertanyaannya, kenapa penuntut tidak menghadirkan mereka? Padahal mereka sudah diperiksa. Dan kita patut sebetulnya menuntut di masa depan pertanggungjawaban dari penuntut karena ada keterbukaan informasi, kenapa 3 orang ini tidak dihadirkan? Apakah karena akan memperberat gitu? Yang ketiga adalah barang bukti hilang dan berubah. Jadi kalau kita baca media Tempo khususnya sudah membuat liputan lengkap, adanya cangkir, sidik jari dicangkir dan lain-lain. Dan ada CCTV juga yang penting tapi tidak diambil. Dan yang terakhir, ada persepsi publik yang dibangun bahwa ini adalah air aki, sehingga akibatnya luka tidak berat, tidak disengaja, bisa dengan mudah diambil gitu ya. Air aki kan ada di kendaraan-kendaraan. Nah, apakah ini sesuai dengan temuan-temuan awal? Tidak. Pertanyaannya kenapa ada persepsi publik semacam ini yang dibangun? Nah, saya mau di bagian akhir, saya sebetulnya mau mengatakan begini. Apa yang terjadi setelah peristiwa kejahatan atau pasca kejahatan dan siapa yang melakukan hal tersebut sebetulnya bisa menjadi petunjuk siapa pelaku kejahatan. Kan kita biasanya kan melihat kejahatan dari perencanaan, dan saya mau membalik ini dari pasca peristiwa. Jadi, saya ulangi lagi karena ini sangat penting. Apa saja yang dilakukan pasca kejahatan dan siapa yang melakukannya bisa menjadi petunjuk siapa pelakunya. Karena tentu saja hanya kaki tangan pelaku yang akan mencoba menghilangkan barang bukti. Hanya kaki tangan pelaku yang akan coba mendelegitimasi korban, dan hanya kaki tangan pelaku yang akan coba menyimpangkan penyidikan ke arah sebelumnya, dan hanya kaki tangan pelaku yang akan menghambat penyidikan dan lain-lain. Saya punya satu nama yang sangat mencolok, begitu ya. Jadi setiap ada upaya menuntaskan kasus novel, maka akan ada sebuah narasi, yaitu novel bertanggung jawab terhadap penganiayaan dan pembunuhan di Bengkulu ketika dia masih menjadi polisi. Dan kalau kita ingat, kasus ini mencuat pertama kali ketika ada kasus Joko Susilo. Joko Susilo itu adalah perwira Polri yang pada waktu itu perwira Polri yang kemudian ditangkap dan dihukum, ditangkap KPK karena melakukan korupsi. Nah, narasi itu, novel adalah memang tim di dalam penangkapan dan pengungkapan kasus Joko Susilo ini, simulator SIM, nanti mungkin Mas Adnan akan bisa lebih detail soal ini, dan disitulah pertama muncul soal kasus pembunuhan dan penganiayaan ini. Sebelumnya, seorang yang mau masuk menjadi KPK pasti diperiksa latar belakangnya dengan sangat seksama, dan pada waktu itu sudah diperiksa dan tidak ada masalah. Gitu. Ini konteksnya. Dan Neta Espane adalah Presidium Indonesia Police Watch yang selalu mengatakan setiap ada momentum penuntutan kasus pengungkapan pelaku penyiraman air keras kepada novel, selalu muncul soal ini. IPW dia juga mengapresiasi jaksa yang hanya menuntut 1 tahun penjara ke pelaku penyiraman air keras novel. Begitu. Pertanyaannya sebetulnya, apa kepentingan IPW, sebuah lembaga Indonesia Police Watch, dengan ini? Karena banyak kasus penyiksaan oleh polisi yang ditangani LBH-YLBHI di 16 provinsi, Neta Espane, orang yang sama tidak pernah mempersoalkan itu. Ini menarik sekali. Jadi kalau kita lihat kasusnya pertama kali muncul pada saat novel menangani kasus Oknum Polri Joko Susilo, ada penyerangan KPK ketika cicak buaya. Jadi seluruh cicak buaya sebetulnya sesungguhnya adalah kasus ketika KPK mencoba menyidik Oknum Polri, dan kemudian ada Neta Espane yang bertahun-tahun menjadi Indonesia Police Watch. Kemudian ada seorang anggota politisi dari PDIP yang mencoba mengatakan bahwa novel tidak betul-betul disiram, dan kemudian yang terakhir juga ada Rini Siregar yang sangat aktif mencoba memanipulasi kebenaran, memanipulasi pikiran publik bahwa
penganiayaannya tidak segitunya. Kemana mereka semua ini bermuara? Disitulah kita bisa mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Terima kasih.